Baik, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Abiyat, Arif Nugroho, Arina Ulfa Hidayati, Jihan Susilawati, dan saya sendiri Rene Ayunita dan Reza Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mutu simplisia. Apa itu evaluasi mutu simplisia? Yang akan disampaikan oleh Arif Nugroho. Kepada Arif Nugroho dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk evaluasi mutu simplisia adalah dengan melakukan standarisasi simplisia yang diperlukan agar dapat diperoleh bahan baku yang seragam yang akhirnya dapat menjamin efek farmakologi tanaman tersebut. BPOM tahun 2005. Parameter mutu simplisia meliputi susut pengeringan, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol. Sebagai data pelengkap dilakukan pemeriksaan organoleptik, mikroskopis, makroskopis, serta identifikasi kimia simplisia. Pengetahuan akan kandungan kimia suatu tumbuhan merupakan suatu langkah awal view metadata, pemahaman tumbuhan tersebut sebagai obat. Untuk tujuan praktikum mutu simplisia adalah untuk mengevaluasi simplisia dengan cara yang benar. Alasannya, kenapa perlu dilakukan mutu simplisia? Karena bertujuan agar simplisia dapat terstandarisasi sehingga jika dibuat dalam bentuk kesediaan obat dapat dijamin keseragamannya. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya alat dan bahan akan saya sampaikan sendiri. Adapun alat-alat yang digunakan pada praktikum mutu simplisia yaitu cawan, tabung Erlenmeyer, objek gelas dan cover gelas, batang pengaduk, pipet tetes, oven, dan mikroskop. Adapun bahan yang digunakan yaitu bahan simplisia sendiri dan kloroform, etanol, juga aquades. Next. Untuk prosedur kerja, yang pertama dilakukan yaitu pengamatan secara organoleptik, yaitu simplisia diletakkan pada cawan porselen lalu diamati bentuk, warna, rasa, ukuran, bahkan aroma. Yang kedua dilakukan secara mikroskopis, yaitu serbuk diletakkan di atas objek gelas, ditetesi aquades, lalu ditutup dengan cover gelas, difiksasi dengan api bunsen. Lalu simplisia diamati dengan pembesaran dari 40, 100 hingga 400. Kadar sari larut air dengan cara menimbang simplisia sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu tersumbat tambah 100 ml air jenuh kloroform atau 3 tetes kloroform ke dalam 100 ml aquades, dikocok selama 6 jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam disaring sebanyak 20 ml, masukkan ke dalam cawan, dipanaskan pada suhu 105 Celcius hingga bobot tetap. Yang keempat, kadar sari larut etanol, timbang simplisia sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu tersumbat tambah 100 ml etanol, dikocok berkali-kali selama 6 jam, dibiarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam, disaring sebanyak 20 ml, masukkan ke dalam cawan, dipanaskan pada suhu 105 Celcius hingga bobot tetap. Yang kelima, susut pengeringan. Ambil 1 gram ekstrak, ditimbang dalam cawan yang sebelum dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Sebelum ditimbang, ekstrak diratakan dengan bantuan pengaduk hingga ekstrak berupa lapisan setebal 5-10 mm.
dikeringkan pada suhu 105 Celcius, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap dihitungan dengan menggunakan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Rekan kami Jihan Susilewati, kami persilakan. Untuk hasil praktikum organoleptisnya, bunga pepaya, nama simplisianya Carica pepaya, bentuk memanjang dan kering, warna coklat, rasa pahit, dan aroma khas. Untuk uji mikroskopisnya, serabut, yang fragmen 1, yang kedua fragmen kedua berkas pengakut, yang fragmen 3 periprakium, yang fragmen 4 seklerida. Untuk evaluasi parameter non-spesifik, susut pengeringan, yang pertama 1 timbang 1 gram simplisia dipanaskan pada suhu 105 Celcius selama 30 menit. Yang kedua, sebelum ditimbang ekstrak diratakan dengan bantuan pengaduk hingga ekstrak berupa lapisan setebal 5-10 mm. Yang ketiga, dikeringkan pada suhu 105 Celcius selama 30 menit, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, timbang hingga diperoleh bobot tetap. Yang keempat, hitung dengan rumus susut pengeringan A per B kali 100%, 1,1 dikurang 0,6 sama dengan 0,15 dikali 100% sama dengan 15 gram. Untuk uji kadar sari larut, rumusnya persen kadar sari A1 dikurang A0 B kali 100%. Cawan kosongnya 36,33, bobot awal simplisinya 1 gram, cawan ditambah air 46,16, dilakukan pemanasan sebanyak 3 kali dan didapatkan bobot 36,99. Untuk kadar sari larut etanol, cawan kosongnya 3,581, bobot awal simplisinya 1 gram, cawan ditambah etanol 45,6, dilakukan pemanasan 1 kali selama 10 menit dan hasilnya langsung kering. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Baik, untuk pembahasan di sini akan saya sampaikan. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu mahasiswa itu mengevaluasi mutu simplisia dengan cara yang benar. Standarisasi merupakan rangkaian proses yang melibatkan sebagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis. Analisis fisik terdapat suatu ekstrak alam, standarisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian parameter prosedur dan cara pengukuran dan hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian syarat standar yang meliputi kimia, biologi, dan juga farmasi, termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Dengan kata lain, pengertian standarisasi juga berarti proses menjamin bahwa produk akhir obat, ekstrak atau antimikrobiologi dan toksikologi atau produk herbal mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan ditetapkan dahulu. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi mutu ekstraksi, yaitu faktor biologi dan bahan asal tumbuhan obat dan faktor kandungan kimia bahan obat tersebut. Standarisasi ekstrak terdiri dari parameter standar spesifik dan parameter standar non-spesifik. Parameter-parameter standar simplisia dan ekstrak terdiri dari parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Pada praktik kali ini kita menggunakan sampel bunga pepaya atau Carica pepaya L. Dari serangkaian proses dan hasil uji dapat
Dan organometris meliputi bentuk, warna, rasa, dan aroma eh, berupa bentuk memanjang yang kering, berwarna coklat pekat, rasa pahit, dan aroma khas untuk mikroskopis. Terdapat serabut dan berkas pengangkut. Selanjutnya, kadar sari larut air didapatkan hasil 36,99. Ini merupakan bobot dari sampel dan juga wadahnya. Dan sari etanol itu terdapat hasil 45,06 dan evaluasi susu pengeringan didapatkan hasil 15%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol bunga pepaya atau carica pepaya L mengandung senyawa flavonoid dan memiliki potensi antioksidan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan, kami buka untuk 3 pertanyaan. Untuk pertanyaannya, dipersilakan yang ingin bertanya. 2, Mbak Ren. Oh ya, mohon maaf 2. Oke, untuk sesi pertanyaan di akhir saja, jadi dipresentasikan semuanya dari 3 materi, baru nanti dibuka sesi pertanyaan ya. Oh iya, baik Ibu. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode ekstraksi yang akan disampaikan oleh Arina Ulfa Hidayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mengenai metode ekstraksi. Untuk pembacaan materi, kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi yaitu proses pemisahan satu atau beberapa zat yang dapat larut dari satu kesatuan yang tidak bisa larut dengan bantuan bahan pelarut yang sesuai. Isolasi senyawa yang terdapat dalam campuran larutan atau campuran padatan dengan menggunakan pelarut yang cocok. Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan meliputi yang pertama yaitu pengelompokan bagian tumbuhan, yaitu daun, bunga, buah, rimpang. Pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan. Yang kedua itu pemilihan pelarut. Yang ketiga pelarut polar. Itu contohnya seperti air, etanol, metanol, dan sebagainya. Yang keempat pelarut polar. Contohnya etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. Yang kelima, pelarut nonpolar, contohnya N-heksana, petroleum ether, kloroform, dan sebagainya. Tujuan ekstraksi yang pertama yaitu untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Yang kedua, untuk mencapai kadar yang dibutuhkan secara terapeutik dan untuk mengurangi material inert dengan menggunakan pelarut selektif. Untuk selanjutnya, kami lanjutkan kepada rekan saya. Istilah dalam teknik ekstraksi
yaitu meliputi yang pertama bahan ekstraksi, campuran bahan yang akan diekstrak. Yang kedua, pelarut atau media cairan yang digunakan untuk ekstraksi, ekstrak bahan yang dipisahkan dari bahan ekstraksi, larutan ekstrak, pelarut setelah proses pengambilan ekstrak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Arif Nugroho. Baik, untuk macam-macam ekstraksi yang pertama yaitu maserasi. Maserasi berasal dari bahasa Latin yaitu macerase yang artinya merendam. Merupakan metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar dan terlindung dari sinar matahari. Metode maserasi digunakan untuk menyaring simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan pelarut, tidak mengandung benzoin, tirax, dan lilin. Keuntungan dari terus ya. Keuntungan dari metode adalah peralatannya sederhana dan mudah untuk dilakukan, sedangkan kerugiannya antara lain membutuhkan waktu yang cukup lama selama masa perendaman. Cairan pelarut yang digunakan cukup banyak. Tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzolin, tirax, dan lilin. Next. Gak ada keluhan lain ya? Itu aja cukup ya. Cara kerja maserasi yang pertama yaitu timbang 100 gram bubuk kopi atau sebagai bahan simplicia, masukkan ke dalam gelas beker plus etanol 96% sebanyak 500 ml, aduk lalu tutup dengan aluminium foil, kemudian diamkan selama 24 jam, disimpan dalam keadaan kedap cahaya. Disaring hasil filtrat yang pertama, ampas diekstrak kembali dengan etanol 96 sebanyak 500 ml, aduk kemudian tutup lagi dengan aluminium foil, diamkan selama 24 jam yang dinamakan remaserasi. Saring lagi filtrat yang didapatkan yang merupakan sebagai filtrat kedua, lakukan hingga 3 kali pengulangan. Campurkan maserat 1, 2, dan 3, kemudian ukur jumlah maserat yang diperoleh, pekatkan atau lakukan pengentalan. Next. Yang kedua yaitu sonikator. Sonikator yaitu ekstrak ultrasonik adalah teknik untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari tumbuhan. Metode ultrasonik adalah metode yang menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang yang akustik dengan frekuensi lebih besar dari 16 sampai 20 kHz. Ultrasonik bersifat non-destruktif dan non-invasif, sehingga dapat dengan mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi dan dapat menghemat waktu, sementara menghasilkan ekstrak berkualitas tinggi. Keuntungan dari ultrasonik yaitu hasil yang tinggi, kualitas unggul, ekstrak spektrum penuh, proses yang cepat, kompatibel dengan pelarut apapun, mudah dan aman untuk dioperasikan, ramah lingkungan. Next. Untuk cara kerja sonikasi yaitu timbang 100 gram bubuk kopi sebagai bahan, masukkan ke dalam gelas beker, tambahkan etanol 96% sebanyak 500 ml, aduk hingga homogen. Siapkan mesin sonikator, isi bejana sonikator dengan air, kemudian masukkan gelas beker yang berisi larutan ke dalam bejana sonikator. Atur waktu sebanyak 45 menit atau per siklus. Nyalakan mesin sonikator. Disaring hasil ekstrak pertama. Ampas diekstrak kembali dengan etanol 96% sebanyak 500 ml, aduk, masukkan lagi ke dalam bejana sonikator, kemudian dilakukan hal yang sama pada siklus pertama hingga 2 kali. Campurkan hasil ekstrak 1, 2, dan 3, kemudian ukur jumlah maserat yang diperoleh, pekatkan atau lakukan pengentalan.
Untuk selanjutnya kami persilakan rekan kami Arif Nugroho. Baik, untuk bagian reflux, reflux adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Prinsip kerja metode reflux, penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara memasukkan sampel ke dalam labu, alas bulat bersamaan dengan cairan penyari lalu dipanaskan. Uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali ke labu alas bulat. Akan menyari kembali sampel yang ada di labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung. Untuk keuntungan reflux, dapat mencegah kehilangan pelarut oleh penguapan selama proses pemanasan jika digunakan pelarut yang mudah menguap atau dilakukan ekstraksi jangka panjang, dapat digunakan untuk sampel yang tidak mudah rusak dengan adanya pemanasan. Untuk kerugiannya, prosesnya sangat lama dan diperlukan alat-alat yang tahan terhadap pemanasan. Debcast 1986. Untuk cara kerja reflux, yang pertama timbang 10 gram simplisia kunyit, lalu siapkan dan rangkai pelaratan reflux, labu bulat, dan kondensor. Kemudian masukkan simplisia ke dalam labu bulat, ditambah etanol 96% dengan perbandingan 1:5. Kemudian masukkan batu didih ke dalam labu bulat, kemudian pasang selang air pada kondensor lalu nyalakan aliran air. Kemudian nyalakan penagas hingga mencapai suhu didih pelarut secara bertahap. Selanjutnya lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh. Lalu saring ekstrak yang diperoleh dan pada wadah yang telah disediakan. Selanjutnya ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Yang keempat, metode soheltasi. Soheltasi adalah proses ekstraksi dengan cara penyarian berulang-ulang menggunakan pelarut tertentu, menggunakan alat soklet, sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik, di mana antara pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Untuk prinsip kerja metode soheltasi umumnya menggunakan pelarut yang mudah menguap. Uap yang timbul akibat pemanasan dengan adanya pendingin balik secara kontinu akan membasahi sampel. Secara teratur, pelarut akan masuk kembali ke dalam soket, membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tetesan teratur perkolasi. Hasil tetesan lama-lama akan merendam sampel. Rendam sama dengan maserasi. Untuk keuntungan metode soheltasi, yang pertama dapat digunakan pada sampel dengan tekstur lunak, yang kedua ekstraksi lebih sempurna karena terjadi berulang-ulang, yang ketiga waktu yang digunakan lebih efisien, yang keempat pelarut tidak habis karena didinginkan oleh kondensor. Kekurangannya metode soheltasi, yang pertama tidak baik untuk bahan yang mudah rusak karena pemanasan, yang kedua pelarut yang digunakan punya titik didih rendah sehingga mudah menguap, yang ketiga ekstrak yang terkumpul di bagian bawah wadah akan terus-menerus dipanasan sehingga dapat menyebabkan reaksi penguraian. Untuk cara kerja soheltasi, yang pertama siapkan dan rangkai sohelt labu alas bulat, tabung sifon, penagas, kondensor. Yang kedua, haluskan simplisia, kemudian timbang 10 gram serbuk simplisia lengkuas. Yang ketiga, masukkan serbuk ke dalam selongsong dari kertas saring, kemudian masukkan selongsong ke dalam tabung sifon. Yang keempat, masukkan etanol pelarut ke dalam labu alas bulat. Yang kelima, nyalakan pemanas, suhu pemanas harus lebih dari titik senyawa yang akan diekstraksi. Selanjutnya pelarut akan mencapai titik didihnya, kemudian menguap dan naik menuju kondensor, lalu mengembun sehingga kembali ke fase cair, kemudian menetas pada selongsong yang berisi sampel. Selanjutnya, satu siklus soklet berakhir ketika sifon mengeluarkan seluruh isinya menuju ke labu alas bulat. Siklus dilakukan berulang-ulang hingga seluruh senyawa terekstraksi. Dan yang terakhir, ekstrak diperoleh dikentalkan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Selanjutnya metode pemekatan ekstrak. Tujuan pemekatan ekstrak yaitu untuk mencegah terjadinya kejenuhan pelarut, meningkatkan kadar zat aktif dalam volume yang kecil, memaksimalkan proses penarikan senyawa dalam simplisia, mencegah terjadinya pertumbuhan jamur atau mikroba lainnya sehingga dapat hasil rendemen yang dihasilkan maksimal. Yang pertama, ekstrak cair hasil dari ekstraksi selanjutnya dipekatkan dengan cara diuapkan menggunakan waterbed atau penangas air hingga pelarut hilang dan diperoleh ekstrak kental.
Yang kedua, ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji organoleptis yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Selanjutnya dilakukan perhitungan rendemen ekstrak dengan menggunakan resim rendemen persen sama dengan berat ekstrak per berat simplisia dikali 100%. Selanjutnya, uji organoleptis. Nama ekstrak bunga bubuk kopi, metode ekstrak maserasi, bentuk kental, warna hitam, rasa pahit, aroma bau khas. Bubuk kopi UAE, bentuk kental, warna hitam, rasa pahit, aroma bau khas. Nama ekstrak simplisia kunyit, metode ekstrak reflux, bentuk kental, warna kuning, rasa sedikit pahit, aroma bau khas. Nama ekstrak simplisia lengkuas, metode ekstrak Sockhead, bentuk kental, warna kuning, rasa sedikit pahit, dan aroma bau khas. Nama ekstrak bubuk kopi, metode ekstraksi maserasi, berat sampel 100 gram, berat wadah kosong 620 gram, beker besar 60 gram, beker kecil. Berat wadah ditambah ekstrak cair 1045 gram, berat wadah ditambah ekstrak kental 72,32 gram. Perhitungan rendemen ekstrak 13,32 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 13,32%. Selanjutnya, nama ekstrak simplisia kunyit, metode ekstrak reflux, berat sampel 10 gram, berat wadah kosong 24,89 gram, berat wadah ditambah ekstrak cair 200 gram, berat wadah ditambah ekstrak kental 31,78 gram, perhitungan rendemen ekstrak 6,89 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 68,9%. Nama ekstrak bubuk kopi, metode ekstrak sonikasi, berat sampel 100 gram, berat wadah kosong 620 gram, beker besar 46 gram, beker kecil, berat wadah ditambah ekstrak cair 1437 gram, berat wadah ditambah ekstrak kental 57,5 gram, perhitungan rendemen ekstrak 11,5 gram per 100 gram dikali 100% sama dengan 11,5%. Nama ekstrak simplisia lengkuas, metode ekstraksi Sockhead, berat sampel 10 gram, berat wadah kosong 25,29 gram, berat wadah ditambah ekstrak cair 200 gram, berat wadah ditambah ekstrak kental 26,88 gram, perhitungan rendemen ekstrak 1,59 gram per 10 gram dikali 100% sama dengan 15,9%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil praktikum ini yaitu pada praktikum ini menentukan hasil rendemen dari ekstrak dengan cara panas dan juga dingin. Pada ekstrak bubuk kopi dengan metode maserasi dan sonikasi sama-sama menggunakan berat sampel sebanyak 100 gram. Berat wadah kosong 620 gram untuk wadah besar dan 60 gram untuk beker kecil. Berat wadah ditambah ekstrak cair bubuk kopi pada metode ekstraksi maserasi menghasilkan 1045 gram, sedangkan bubuk kopi untuk metode sonikasi berat wadahnya ekstrak cair menghasilkan 1437 gram. Berat wadah per ekstrak kental bubuk kopi maserasi menghasilkan 73,32 gram, sedangkan berat wadah plus ekstrak kental bubuk kopi sonikasi itu menghasilkan 57,5 gram. Hasil penghitungan rendemen bubuk kopi metode maserasi menghasilkan nilai 13,32 gram, sedangkan metode sonikasi menghasilkan rendemen 11,5%. Untuk hasil rendemen dari simplisia kunyit sebanyak 68,9% dan untuk hasil rendemen dari simplisia lengkuas itu 15,9%.
Sekian penyampaian materi untuk metode ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu screening fitokimia. Kami dari kelompok 4, saya sebagai Abiat sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya nanti Arif Nugroho beserta Arina Ulfaidayah. Adapun Reni Ayunita sebagai Netulen. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk rekan kami Arif Nugroho untuk menyampaikan materi. Baik, untuk definisi screening fitokimia merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan reagen pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lain. Tujuan dari praktikum mampu menjelaskan tujuan dari dilakukan screening fitokimia. Praktikum mampu melakukan serta menjelaskan setiap proses dari screening fitokimia untuk golongan suatu senyawa. Praktikum mampu menjelaskan reaksi yang terjadi pada proses screening fitokimia suatu golongan senyawa. Screening fitokimia ada 6 uji. Untuk uji yang pertama, uji alkaloid dengan menggunakan reagen Dragendorf. Uji yang kedua, uji flavonoid dengan serbuk magnesium, 1 mili HCl pekat dan 5 mili amil alkohol. Yang ketiga, uji tanin dan fenol menggunakan FeCl3, gelatin, reagen Stesny. Yang keempat, uji saponin dengan gojok kuat 10-15 detik. Yang kelima, uji quinon dengan panaskan, tambahkan 1-2 tetes NaOH1N. Yang keenam, uji steroid atau terpenoid dengan diuapkan, tambahkan reagen Lieberman dan Brukat. Untuk hasil akan disampaikan oleh rekan kami. Baik, untuk hasil dari uji alkaloid itu larutan mengalami perubahan menjadi merah bata, yang berarti ekstrak positif mengandung senyawa alkaloid. Untuk uji flavonoid, larutan juga mengalami perubahan warna menjadi warna jingga kemerahan, yang berarti ekstrak juga positif mengandung senyawa flavonoid. Untuk uji saponin, di sini larutan tidak membentuk busa, yang berarti di sini ekstrak itu tidak mengandung senyawa saponin atau negatif. Untuk uji tanin dan fenol, di sini yang pertama dicoba FeCl3, larutannya berubah warna menjadi hijau kehitaman yang menyatakan ekstrak positif mengandung senyawa tanin. Kemudian ketika ditambahkan gelatin, terbentuk larutan dengan adanya endapan putih yang menyatakan bahwa ekstrak positif mengandung senyawa tanin. Kemudian yang ketiga, ditambahkan reagen Stesny, larutan berubah warna menjadi warna hijau kehitaman yang menyatakan ekstrak positif mengandung senyawa tanin. Selanjutnya pada uji quinon, bisa dilihat pada gambar ya, itu larutannya berubah menjadi warna merah bata yang menyatakan ekstrak itu positif mengandung senyawa quinon. Dan yang terakhir pada uji steroid dan
larutan itu tidak menunjukkan perubahan warna biru atau merah yang menyatakan ekstrak negatif mengandung senyawa steroid dan juga terpenoid. Kesimpulan dari hasil uji ini, yang pertama untuk uji alkaloid itu menunjukkan hasil positif, uji flavonoid menunjukkan hasil positif, uji saponin menunjukkan hasil negatif, uji tanin fenol itu hasilnya positif, uji quinon positif, dan pada uji steroid dan terpenoid hasilnya itu negatif. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Untuk rekan-rekan semua yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 3 pertanyaan. Dengan kata lain, setiap materi itu 1 pertanyaan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Abiyat izin bertanya. Ya, silahkan Kak. Saya Sheila Aprilia dari kelas reguler izin bertanya. Apakah kendala kakak saat melakukan metode screening fitokimia dan suaranya ada nggak? Nggak Sorry. ada, Kak. Hilang suaranya, Kak. Oh, apa kendala kakak saat melakukan praktikum pada pembuatan ekstrak serta pada saat praktikum screening fitokimia? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Baik, Saya Kak. persilahkan 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Riza Firnalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ekstraksi sokletasi itu disebutkan kekurangan dari metode ini yaitu tidak baik untuk bahan yang mudah rusak karena panas. Nah, sebutkan contoh dari bahan yang mudah rusak karena panas itu. Contohnya apa saja? Terima kasih. Baik, Kak. Izin bertanya, atas nama Zirlim Pinakaisarani dari kelas reguler angkatan 2022, untuk kelompoknya Kak Abiyat, ada nggak sih dari hasil praktikum itu yang nggak sesuai dengan parameter atau nggak sesuai dengan persyaratan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Riza tadi ya, yang minta contoh untuk senyawa yang dapat rusak karena pemanasan ya, Kak. Oh iya.
setahu saya itu senyawa yang bisa rusak karena pemanasan itu senyawa flavonoid. Contohnya itu ada mirisetin, fisetin, galangin, morin, dan masih banyak lagi, Kak. Baik, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Kak. Kak izin menjawab pertanyaan dari Kak Zirli tadi untuk yang hasil tidak sesuai dengan parameter ya, Kak. Iya. Ya. Di sini itu ada salah satu hasil yang tidak menunjukkan sesuai dengan parameter pada uji saponin di screening fitokimia. Karena kalau sesuai dengan parameter itu harusnya kan larutannya itu membentuk busa. Tapi pada hasilnya ini larutan tidak sama sekali tidak membentuk busa, Kak. Hanya yang di screening fitokimia itu ya, untuk yang tidak sesuai. Maaf Kak, izin menambahkan jawabannya. Yang di praktikum mutu simplisia juga itu kan seharusnya sampai 3 kali, tapi pas sudah 1 kali dia itu langsung kering di kadar sari larut etanolnya. Iya, itu juga termasuk salah satu yang nggak sesuai sama parameter, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Kak. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaannya Kak Sela ya tadi ya, yang untuk kendala ya. Iya, Kak. Untuk dalam pembuatan ekstrak maupun screening fitokimia, insya Allah alhamdulillah kita tidak mengalami kendala apapun. Cukup sekian Kak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.